Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Ya, kali ini gua yang akan menemani kalian di Vincere News. Seperti biasa, gua tidak sendiri, selalu ditemani oleh narasumber yang selalu mengisi di Vincere News di Suara Juventini Channel di YouTube. Nah, kita kenalan dulu nih, barangkali ada yang baru join nih di channel kita, belum tahu siapa namanya. Silakan yang pakai jersey ini tuh Juventus tuh, monggo silakan Mas. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya di seluruh dunia yang nonton YouTube ini ya. Gue Suryo dari Depok, Juventini dari Depok. Oh, Depok ya kan. Depoknya di mana, Bang? Ya, kurang lebih daerah namanya Cagar Alam. Woi, itu yang daerah Cakar Alam kalau nemu Bang Suryo nih bisa disapa nih tanda tangan ya kan, silakan tuh Cagar ya kan. alam ujung kulon. Wah, wah, alhamdulillah Bang, ya kalau kita dikenalin ya kan. baik. Satu lagi yang selalu mengisi di Suara Juventini yaitu empunya ya kan, nih sesepuhnya dari Suara Juventini. Silakan. Halo teman-teman suara Juventini, Juve Dona di seluruh dunia. Anjay, kayak Bang Suryo kan gue kan. Ya, ketemu lagi sama gua Ricky dari Taman Mini guys. Oke, Riki, Taman Mini dan Depok. Baik, ada beberapa materi yang kali ini gue bahas di mana eh, tidak terlalu hype ya beritanya karena ada jeda internasional. Tapi di sini tim editorial dari Suara Juventus ini telah menghimpun beberapa materi di mana yang pertama ada Juventus resmi meminjamkan Philip Kostic ke Fenerbahce di Liga Turki. Dan yang kedua adalah gimana strategi kunci Thiago Motta di Juventus mengingat tren positif yang sedang berjalan hingga ke Giornata ketiga ya kan. Juventus masih belum terkalahkan. Nah, kita akan bahas pada materi kali ini. Yang pertama di mana Juventus resmi nih akhirnya Philip Kostic setelah terluntang-luntang ya kan nggak tahu kejelasannya resmi dipinjamkan ke Fenerbahce. Ya kira-kira kenapa nih Juventus ngelepas Kostic nih? Menurut Bang Suryo gimana nih? Apakah emang sudah tepatkah? Karena apa sudah penuh juga nih pemain-pemain di Juventus? Silakan Bang Suryo. Iya, kalau kita ngomong penuh ya sebenarnya di tengah itu udah sangat padat merayap ya kan, pamer paha padat merayap pantat hangat. Di situ kalau memang misalnya Kostic itu ekspektasinya pada saat dia didatangkan dari klub Jerman, Liga Jerman itu mendatangkan dengan asis-asis yang luar biasa banyak karena menurut historinya seperti itu gitu. Akan tetapi ternyata tidak cocok dengan polanya Allegri maupun Mota ya di sini ya, di sini dan Juve mengambil langkah atau kebijakan untuk mentransfer ya kalau gue bilang ya, dia ke Fenerbahce dan kebetulan Fenerbahce sendiri mau menanggung gajinya seutuhnya. Jadi suatu kemudahan buat Juve atau advantage buat Juve dan yang diharapkan sendiri adalah umpan-umpannya pada era Allegri dan kebetulan tidak cocok di polanya Mota ya sekarang ini. Setiap pelatih punya pertimbangan beda-beda, punya pola permainan beda-beda dan formasi beda-beda. Tentunya itu jadi parameter atau ukuran bagaimana pemain ini dibutuhkan atau tidak seperti Hmm, itu. hmm, Dan mengingat daripada usia yang memang sudah tidak muda lagi untuk ukuran seorang pesepak bola gitu 31 tahun, style of play-nya itu sudah sulit untuk diubah. Jadi memang dia apa adanya dia saat ini dan kemarin-kemarin dan ternyata tidak cocok dengan polanya pelatih Juventus yang sekarang hmm. gitu. Di mana memang Kostic sendiri karena punya kelebihan daripada speed dan kebetulan ke creating chance-nya juga oke, asisnya juga oke, tapi itu tidak terjadi di musim yang Allegri, even Allegri enggak gitu ya, kurang bersinar gitu. Dengan segala hormat dan segala jasanya atas Juve, terima kasih dan ini merupakan keputusan yang tepat menurut gua Hmm. karena dia punya kelemahan mendasar di mana formasi Mota ini perlu gitu yaitu defensive action. Hmm. Defensive action artinya dia tidak bisa terlalu bertahan mengingat karena mungkin ya secara fisik ya tidak terlalu tinggi juga dan tidak terlalu affordable atau memungkinkan untuk beradu duel dengan pemain-pemain yang lain yang mempunyai postur lebih tinggi atau katakanlah lebih kekar gitu dan uh,
faktor utamanya juga aerial duelnya juga kurang bisa menguasai karena memang skillnya bukan seperti itu. Jadi sebuah Hmm. keputusan yang tepat diambil Juve untuk ke Fenerbahce. Seperti itu, Bung Ya. Rocky. Oke, siap. Kalau Bang Ricky bagaimana nih? Mengapa Juventus ngelepas Kostic? Apa memang sudah tepatkah kayak gitu? Apakah lo punya pendapat tersendiri? Iya bang, menurut gue ini salah satu keputusan yang tepat ya bang ya, karena memang Kostic praktis saat ini memang sudah tidak terpakai lagi ya. Walaupun mengingat kalau kita putar balik ke dua musim sebelumnya, ekspektasinya tinggi untuk pemain ini kan. Dia didatangkan dengan status pemain terbaik Europa League di musim 2021-2022 gitu kan, baru di 2022-2023 dia cabut ke Juve gitu. Ekspektasinya tinggi banget gitu. Dia punya statistik yang luar biasa di klub sebelumnya dan didatangkan dengan ekspektasi yang tinggi oleh Juventus gitu. Allegri sangat eh, terlihat bukan sayang ya mungkin sangat mengandalkan ya. Karena Hmm. di dua musim bersama Juventus statistiknya apa namanya di Juve itu salah satu pemain yang paling sering main ternyata Bang. Kalau kita lihat-lihat ya, dia di Hmm. 2000 di musim pertamanya itu dia memainkan sekitar 37 laga di Serie A. Berarti kan praktis itu hampir memainkan seluruh satu musim kompetisi kan Iya. gitu. Baru di musim berikutnya di musim lalu dia hanya memainkan sekitar 29. Cukup turun jauh tapi masih ada di hitungan 30-an game di Serie A gitu. Jadi sebenarnya Allegri cukup memberikan banyak kesempatan untuk Kostic membuktikan diri di Juve gitu. Tapi ternyata kalau kita menilik lagi ke statistiknya memang kurang mentereng ya Bang ya. Di musim perdana dia masih oke, masih cetak gol nih. Hmm. Masih ada sekitar 3 gol di Serie A gitu. Nah, di musim lalu benar-benar sudah habis Bang kalau gue lihat ya. Karena dia praktis hanya memberikan sekitar 4 assist ya bandingkan dengan musim pertamanya dia memberikan sekitar 8 assist, di musim keduanya dia hanya memberikan 4 Hmm. assist tanpa gol gitu. Di musim Hmm. pertama dia masih cetak 3 gol, di musim kedua sudah tidak ada gol sama sekali dan hanya memberikan 4 assist. Jadi menurut gua ini sepertinya ya kalau gue lihat mungkin memang Kostic sudah selesai kemarin Bang di Hmm. musim terakhirnya bersama apa klubnya di Jerman? Salzburg Frankfurt. apa? Itulah Frank- Oh, Frankfurt. Frankfurt. Ya, di Ya, Frankfurt ya. Menurut gua kayaknya memang sudah selesai di musim terakhirnya itu gitu. Sudah peak performnya di situ gitu. Jadi saat dia menuju ke Juventus ya mungkin ada adaptasi yang baru ya kan, sepak bola yang berbeda gitu, gaya bermain yang berbeda dan mungkin itu yang mempengaruhi gaya permainannya sampai sekarang gitu sih Bang. Jadi menurut gua dengan kedatangan beberapa winger baru Juve saat ini Hmm. yang memiliki kecepatan, memiliki penetrasi yang bagus gitu kan, dan nama yang lebih mentereng mungkin saat ini dibanding Kostic ya. Jadi menurut gue sudah tidak ada kesempatan lagi bagi Kostic untuk bisa tetap berada di skuad ini gitu. Walaupun Oh, memang dia saat ini statusnya kan hanya pinjaman ya ke iya. Fenerbahce ya. Hmm. Masih ada kesempatan untuk kembali gitu ya. Kita lihat aja gaya main dia di Fenerbahce akan lebih baik atau akan sama aja. Kalau akan sama aja berarti memang sudah selesai Bang masanya pemain ini gitu. Dia kan kemarin Hmm. bilang di apa namanya di konferensi pers sebagai pemain apa namanya sebagai pemain barunya Fenerbahce dia bilang ya sangat happy berada di sini karena ada dua orang yang menurut saya sangat penting. Dia bilang satunya Dusan Tadic ya kan itu kan Hmm. teman dia di timnas Serbia ya. Iya, Satunya betul. lagi adalah dia bilang salah satu pelatih terbaik di dunia Jose Mourinho gitu. Jadi ya kita lihat aja apakah benar Fenerbahce adalah pelabuhan yang bagus untuk mengembalikan Kostic seperti dua musim sebelumnya atau memang ya sepertinya masanya sudah habis gitu sih Bang. Tapi kalau di Juve saat ini untuk di musim ini menurut gue sudah tidak ada kesempatan sih Bang. Oke, Gitu sih. baik kalau gitu. Baik, kita lanjut aja untuk materi selanjutnya. Strategi kuncinya Thiago Motta di Juventus. Awal musim menjanjikan sekali nih Thiago Motta. Meski melawan AS Roma kita seri ya, karena Ya, dilihat tantangan sebenarnya ya minggu-minggu ini karena udah mau mulai masuk ke UEFA Champions League atau UCL. Nah, Mota diuji kapabilitasnya nakodoi untuk di Juventus. Nah, menurut narasumber atau teman-teman semua yang ada di sini, kira-kira nih apa kunci suksesnya Mota di Juventus saat ini hingga ke Giornata ketiga? Kira-kira dari Bang Suryo, apakah dia punya gendam kah kayak gitu ya, kita juga nggak tahu ya. Ya, silakan. iya, pembahasan yang menarik diangkat dari Bung Rocky ini. Gendam ya, gua rasa Eh, enggak lah kalau Oh, soal enggak itu. ya. Enggak. Yes. Di Itali nggak ada gendam kali ya, mungkin. Enggak sekalian gitu. Rocky ada kodamnya apa Kodam. gitu, Oh iya enggak. bener, wah kodam bener. Iya. Enggak. Jadi gini ya, apa?
Mota ini kan mempunyai stok yang alhamdulillahnya bisa banyak Hmm. ya di pemain-pemain versatil yang di berbagai posisi bisa Hmm. jadi switch play, kemudian bisa transisinya oke gitu. Di sini dari formasi 4-2-3-1 bisa menjadi 4-3-3 dan gue akan menilai pada saat kalau kita ingat kekaisaran Romawi ini ya kan Wih, secara detail ada suatu formasi yang namanya testudo. Kalau dari 4-2-3-1 atau 4-3-3 memang dibutuhkan pemain yang mempunyai insting atau soliditas tim yang kuat gitu. Karena dari Ya. 4-2-3-1, 4-3-3 kemudian ketika akan bertahan dia akan menjadi 4-4-1-1. Nah, di sini testudo itu kalau teman-teman engah itu kayak formasi kura-kura pada saat zaman Romawi itu melawan suku barbar atau di daerah Jermania. Itu Pasti cukup ya. efektif nanti pada Ya. saat menghadapi tim-tim yang ini ya over Hmm. di UCL dengan penyerang-penyerang yang tajam. Nah, 4-4-1-1 ini bisa dipakai untuk counter langsung ke Vlahovic atau katakanlah Hmm. Koopmeiners sebagai box to box yang bisa mendukung atau Yildiz katakanlah dengan pergerakan cepat. Nah, nanti di situ Mota itu punya timingnya itu harus gimana gitu karena dia punya stok winger sekarang yang oke-oke banget dan dia harus tahu kapan mengganti dan kapan memasang pada saat pertama pemain-pemain mana saja yang tune in dan pemain-pemain mana saja yang turn off seperti Hmm. itu. Jadi ketika ketika turn off timingnya harus pas. Ketika tune in dia harus masang formasi line up yang pas juga gitu, Bung Hmm. Rocky. Oke, siap. Kalau dari Bang Riki bagaimana nih? Kira-kira apa kunci sukses Mota hingga ke Giornata ketiga? Karena kita melihat sangat beda drastis ya sama zamannya Allegri. Sekarang Ya. kita melihat permainan yang cukup menarik, atraktif, yang enggak kalau nonton tuh kadang enggak kayak gini-gini nih kayak gue yang ngantuk terus kayak gitu kayak dulu kan. Nah, tiba-tiba kalau sekarang nih kayak Ya. cacet cacet cacet. Nah, kalau menurut Cepet Bang ya. Riki kira-kira gimana? Hmm. Ya, kalau kita bahas taktikal ya, gua merasa semua yang sudah diinformasikan oleh Thiago Motta di konferensi pers, gimana cara mainnya dia, taktikalnya dia ingin bermain seperti apa. Hmm. Gua menilai dari teori yang dia keluarkan, gue melihatnya bahwa wah ini pelatih cerdas nih. Kenapa? Karena dia tidak segan-segan mendeklarasikan formasi 2-7-2 dia bilang bang. Coba lu Hmm. hitung, 2 tambah 7 9, 9 tambah 2 berapa? 11. Berarti 11. kiper ikut main cuy. Bener Hmm. gak? Iya iya iya. Nah, itu yang dibilang Mota. Lucunya adalah, bukan lucu sih, uniknya adalah dia bilang bahwa gua mau semua pemain yang ada di lapangan itu bermain sepak bola gitu. Jadi Hmm. kiper pun harus turut mendukung. Hmm. Itu salah satu keunikan Thiago Mota. Yang kedua adalah dia tidak memiliki satu formasi tetap di setiap pertandingan yang dihadapi gitu. Oh. Dia bilang dia bisa menjadi super ofensif dengan 5-3-2, dalam bertahan bisa balik lagi ke 4-3-3 gitu. Tergantung kualitas pemain yang dia mainkan di pertandingan itu gitu kan. Jadi menurut gua ini cukup unik. Pertama, mungkin ya benar kata Bang Suryo tadi sekali lagi Bang Suryo mengatakan untungnya Thiago Motta dibekali dengan pemain-pemain yang memang mungkin tidak dimiliki Allegri saat ini gitu kan ya saat itu Hmm. ya. Nah, mungkin itu salah satu faktornya. Yang kedua, kembali lagi ke taktikal pelatih sih, Bang. Menurut gue dia adalah salah satu pelatih yang cerdas, dia mendeklarasikan banyak hal baru dalam sepak bola yang semakin modern sekarang. Hmm. Ya kan tidak ada pemain dengan apa namanya dengan gaya main yang sama gitu ya, tidak ada Hmm. pemain dengan formasi yang sama gitu. Semuanya bergerak di dalam lapangan gitu. Kalau kita menilik sebenarnya sih ini seperti futsal ya Bang ya. Tidak ada Oh pemain dengan ya. posisi yang sama ya kan. Nggak, Semua bergerak gitu. nggak Bahkan ada yang termasuk diem gitu ya. kiper. Nggak ada yang diam benar. Jadi Oh ini ya. teori yang dia keluarkan, teori yang dia informasikan ke kita ke umum bahwa dia bermain dengan 2-7-2, bahkan dia bisa merubah sebuah formasi 2 sampai 3 formasi dalam satu pertandingan itu cukup cerdas menurut gua sih Bang. Jadi Hmm. mungkin itu salah satu kunci sukses Thiago Motta ya Bang ya di 3 pertandingan awal ini. Itu sih. Oke, siap. Nah, kalau kawan-kawan kira-kira kunci suksesnya Thiago Motta hingga saat ini, nah, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan lihat siapa yang menarik. Nanti dapat hadiah dari Bang Suryo ya. Benar Bang Suryo ya? Wah, amin, amin, amin. Ya memang lagi berpikir gitu. Kalau kalau bisa dibilang tadi Thiago Motta dalam konferensi persnya mau menginginkan semua pemain, even kiper bisa main bola, Iya. itu jadi kayak ini apa Kapten Subasa, bola adalah teman. Iya Iya. betul. Oke, siap. Baik, pertanyaan selanjutnya gua ringkas saja. Nah, seberapa besarkah dari peran Giuntoli pada musim kali Hmm. ini?
menyiasati keterbatasan finansialnya Juventus meraih sukses pada musim ini. Kira-kira Mas Suryo bagaimana pendapatnya kayak gitu? Ya, sang master taktik ya Gintoli. Kalau di edisi Suara Juventus ini sebelumnya, gue pernah bahas ini cukup dalam sama Mas Paundra ya kan, Hmm, dimana pinter, Gintoli ini pinter. Gue Hmm. nggak akan ngelawan Allegri, tapi Ya. gue juga nggak nurutin Allegri. Artinya, Hmm. ketika Allegri itu menginginkan pemain A, B, C, D, E gitu, misalkan di Januari, dimana itu datang si pemain, tapi nggak pas gitu dan itu jadi bikin dongkol gitu. Ini master Ya. tactician namanya. Dia itu menginginkan ini gue nggak bisa ngelawan frontal, tapi gue turutin bukan sesuai speknya. Nah, kita lihat kan di Hmm. Januari, Februari itu turun kan, drop, akhirnya si Allegri dongkol dan kemudian terjadi hmm, kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini sangat-sangat jenius di mana kalau kita lihat rata-rata umur pemain Juve yang sekarang ya hmm, itu lebih muda sekitar 3 sampai 4 tahun. Pemain hmm, yang paling tua di transfer itu di Gregorio itu 27 tahun ya. Hmm. Kalau kita mau amortisasi katakanlah misalkan Timothy Weah dengan nilai transfer yang sekian dengan gaji sekian, amortisasi pemain-pemain muda terhadap masa golden periodnya katakanlah di umur 26, 27 atau katakanlah 28 itu bisa jadi kecil. Nah, katakanlah kita punya transfer 50 juta untuk Cop Miners. Tapi dia bisa main sampai umur 32. Hmm. Katakanlah Ya. 6 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu ya. Nah, 32 itu dibagi 5 something 6 juta sekian gitu kan. Nah, itu masih nanti ke depannya itu akan lebih murah di samping daripada kita berhasil menjual next gen potensial kita di klub lain. Nah, ini juga bisa jadi kunci juga daripada master tactician Giuntoli ini gitu. Jadi dia menjual bibit muda, tapi dia mendatangkan pemain yang amortisasinya nanti atau katakanlah kalau kita punya cicilan gitu kita dibagi, ya hasilnya juga akan sesuai dengan pemasukan pada saat yang kita harapkan misalnya Champions League, kemudian hmm. kompetisi-kompetisi yang lain itu kan tentunya akan insya Allah menghasilkan pemasukan yang lebih besar. Nah, itu nanti pemasukan dikurangi pengeluaran, ya dimasuk Hmm. gaji segala macam itu yang sudah diamortisasi bisa meringkaskan ini apa beban kita nanti ke Oh, depannya. Karena sudah siap. sudah sudah ini sudah apa? Sudah kepangkas cukup banyak kalau untuk tahun ini gitu, Bro Oh, Bro Rocky. oke, siap kalau gitu. Anda matematik sekali ya, saya jadi bingung kayak gitu. Tapi bagus penjelasannya Bang Suryo Ya. ini sangat mantap ya kan, statistiknya luar biasa. Baik, nah kita kalau menurut Bang Diki gimana nih seberapa besar peran Giuntoli Ya. dan bagaimana menjadinya untuk di musim kali ini karena kita kan dananya terbatas ya kan, nggak banyak-banyak Ya. kayak klub-klub kayak yang lain kayak gitu. Nggak kayak Chelsea ya kan, itu Ya, betul. hampir satu kabupaten dibeli semua ya kan. Nah, menurut Bang Riki seperti apakah peran Giuntoli? Silakan. Ya, gini Bang ya, kalau tadi mungkin gue nggak seklinis Bang Suryo dalam menjelaskan ya. Mungkin gue lebih melihat dari sisi cara Siap. pandang rasional dan universalnya aja gitu. Kalau gue melihat mungkin Giuntoli dari awal dia memang sudah sangat excited menuju Juventus gitu. Dia bilang dia akan membawa pengalaman saya di klub saya sebelumnya ke klub hebat ini, dia bilang ke klub hebat ini. Dia mengatakan itu di konferensi pers pertamanya. Dia pernah bilang juga bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang baru di Juventus. Ya, dia bilang kami akan melakukan gebrakan baru, dia bilang. Bukan gebrakannya Guintoli, bukan gebrakannya mana, bukan gebrakannya Allegri, dia bilang. Tapi ini gebrakannya Juventus yang baru, dia bilang kayak gitu. Lalu dia bilang Hmm. juga bahwa apa namanya, dia ingin memadukan bakat dan pengalaman, ya kan. Hmm. Dia ingin melakukan keberlanjutan dan daya saing gitu. Jadi menurut gue ini cukup cerdas ya. Satu kata untuk Guintoli, dia salah satu pria paling cerdas mungkin ya di Turin. Dan gue harus memberikan aplaus yang luar biasa untuk Guintoli karena pertama dia sudah mengeluarkan beberapa pemain Juventus yang memang kalau kita sebut kemarin itu Deadwood ya sudah Hmm. tidak terpakai, gajinya lumayan besar, ya Oh, ya kan? betul Mungkin PR betul. dia ya mungkin PR dia cuma satu saat ini untuk mengeluarkan Arthur Melo ya kan karena Arthur Melo menjadi salah satu dari sorry, Arthur Melo adalah peringkat kelima pemain dengan gaji terbesar di Serie A saat ini Oh iya dan tidak betul. terpakai di Juventus gitu. So buat apa? PR dia hanya itu, cuma satu, tinggal itu aja.
sisanya hampir semua dia tuh di Juventus semua sudah dikeluarkan sama Guintoli. Itu adalah PR yang memang mungkin tidak bisa dilakukan oleh dirtek-dirteknya Juventus sebelumnya gitu ya. Dan saat Guintoli masuk, dia hanya butuh satu musim. Di musim kedua dia udah gas semuanya, udah dihilangkan semua sama dia. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembelian-pembelian jenius sih Bang ya. Mungkin sayangnya Allegri mungkin tidak bisa merasakan itu gitu ya. Allegri tidak bisa merasakan itu. Mungkin Thiago Motta yang saat ini momennya udah pas nih, Hmm, keuangan, semua strategi dan hmm, lain-lain. hmm. Mungkin Guintoli menunggu pelatih baru saat itu. Gue juga nggak tahu nih Bang. Mungkin momennya udah pas saat ini, pelatihnya baru disesuaikan dengan momennya gitu, dengan kondisinya saat ini di tim Juventus gitu. Jadi segalanya menurut gua sudah disesuaikan ya, sesuaikan dengan maunya Guintoli, maunya Thiago Motta. Pemain-pemain yang datang cukup berkualitas untuk saat ini, untuk sementara ini. Bursa transfer udah tutup belum sih? Udahlah. Udah. Ih, Udah tutup ya. ya. Oke, untuk sementara ini gua cukup puas ya Weh. dengan keluar masuknya beberapa pemain Juventus gitu, baik yang masuk maupun yang keluar. Gue cukup puas dengan kinerjanya Giuntoli dan gue tidak segan untuk mengatakan bahwa Giuntoli adalah salah satu pria yang cukup yang paling cerdas mungkin ya di Turin saat ini, Bang. Itu sih, Oke, Bang. siap. Ya. Terima kasih atas penjelasannya, Bang Suryo, Bang Riki. Dari kawan-kawan semua, bagaimana? Apakah Juntol ini cerdas di daerah Turin kah? Apa Marota yang cerdas? Jadi ingat mah mantan. Eh. Udah dong. Oh, udah dong. Masa Oh, lalu iya. nggak usah diinget-inget lagi dong. Oke, siap. Ditulis di kolom komentar, menurut kalian Ya. Gintel ini apakah sudah cerdaskah? Seperti kata Bang Riki, melihat banyak pemain yang gajinya besar, terus cuma Hmm, ngongkang-ngongkang kaki doang, ya kan? Banyak cedera juga, ya kan? Itu betul. kayak Rabiot, terusnya Ya, kayak apa Alexandro, ya kan? ya, betul. Terusnya Sesni. Sesni karena Ya, dia ya karena sudah saatnya pensiun, kayaknya. ya Ya, pensiun. betul. Baik, cukup sampai segitu aja materi kita kali ini karena nggak usah panjang-panjang. Apalagi kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa juga kawan-kawan untuk ikut join membership. Kalian ingin kayak Bang Suryo, Bang Riki tampil di channel kami, silakan join di membership Suara Juventus ini. Dengan begitu kalian bisa berkesempatan mengeluarkan pendapat kalian, keluarin unak-unak tentang Juventus, beropini, berpendapat seperti teman-teman kita ini sebagai narasumber Suara Juventus ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe, dengan begitu channel kita bisa berkembang lebih baik dan apa nih, apa dikasih saran dan kritik nih. Karena dengan Ya, begitu kita bisa membangun yang lebih baik. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan, ya terima kasih. Alhamdulillah, berarti kita sudah bisa memuaskan para fans yang di sana. Jangan lupa juga di-share juga ada channel yang bisa beropini, yaitu Suara Juventus. Akhir kata dari gua, terima kasih. Terima kasih Bang Suryo, terima kasih Bang Riki. Kita siap. berjumpa Pelan-pelan, Bang. lagi di lain kesempatan. Fino alla fine, Forza! Forza Forza Juve! Juve.